Oke. Ya, Kemudian mengenai mukjizat. Seru nih teman-teman, ada mukjizat yang di sini. Boleh Pak diceritain Pak. Nah teman-teman, gimana episode pertama tentang misteri Sendang Ratu Kenyo? Ya, tempat pemujaan yang sekarang menjadi tempat ziarah Gua Maria. Ya, buat kamu yang penasaran untuk episode pertamanya, linknya aku kasih di atas ini ya, boleh langsung klik. Oke, di episode kedua diceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi di sana. Oke, seperti apa mukjizatnya? Nah, sebelum masuk ke episode kedua, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang pengen tahu tentang sejarah Gua Maria, terutama tentang misteri Sendang Ratu Kenyo. Oke, langsung aja, ini dia misteri Sendang Ratu Kenyo episode kedua. Kan ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu Kenya, ya kan? Tapi kita membacanya Kenyo gitu ya Pak ya. Ada artinya nggak sih Pak? Ratu Kenyo itu kan kalau dalam bahasa Indonesia putri. Oh gitu. Sendang ratu itu raja. Ratu, iya. Jadi pas pada saat menamakan tempat ini pun itu oleh Dewan Paroki Indahanan bukan paroki itu masih bagian dari paroki Batur, jadi masih stasi Indahanan. Itu perdebatan yang cukup sengit dalam memberikan nama ini Gua Maria Sendang Ratunya ini. Berarti secara artinya adalah putri raja gitu Pak. Raja putri. Ratu dari semua putri gitu ya, betul ya Pak ya. Oke. Nah kalau untuk aktivitasnya sekarang Pak di sini ada kegiatan rutin atau apa Pak? Sebelum itu mengapa terjadi seperti ini? Ya. Ini mulai tahun 98 itu pas pada saat itu Romo Paroki Batu, Romo Broto Sudarmo mempunyai inisiatif untuk memugar lagi, dibugar lagi sehingga terjadi bangunan seperti ini. Ini yang kedua berarti tahun 98. 98. Ini ada kelompok doa pelayanan kasih ya itu yang diketuai Bu Agnes itu. Jadi yang memugar kelanjutan ini itu kelompok pelayanan kasih itu. Ada sejarahnya nggak Pak? Kenapa harus jadi dua patung ini? Ini dirasa terlalu kecil. Dirasa terlalu kecil sehingga Bu Agnes dan teman-teman membuat ini yang lebih besar gitu Pak ya. Lebih besar. Kemudian dalam perjalanan waktu selama Romo Broto itu memang ada banyak donatur yang mengalir, yang lewatnya tadi Bu Agnes tadi. Bu Agnes bersama teman-teman katanya memang ini harus dibangun direnovasi lagi. Bu Agnes sehingga gitu. sekarang tanah menjadi udah sampai atas berarti Pak ya? 12 hektar sekarang. Lokasi Gua Maria menjadi 12 hektar. Itu kebanyakan pas itu pembangunannya pas Bu Agnes itu. Tapi kegiatan Bu Agnes sendiri menurut keuskupan itu kurang pas sehingga agak dibatasi karena ya ada sedikit yang seringkali janggal gitu loh. Seringkali janggal menurut Bapak Uskup pada saat itu ya boleh mengadakan doa di sini, tapi kan itu seringkali ada misa penyembuhan dan sebagainya itu yang dianggap kurang pas sehingga ya kegiatan supaya dibatasi lah. Demikian. Berarti untuk ini sudah direnovasi dua kali Pak ya, tahun 76 tadi, kemudian yang kedua tahun 98 ya Pak ya. Setelah itu Romo Marti Santoso yang bertugas di Paroki Indahanan. Pada waktu itu kan Romo yang saya katakan tadi Romo Broto
Sudarmo tadi kan termasuk meresmikan paroki Indanan ini dari paroki administratif menjadi paroki mandiri. Mulai itu Romo Broto itu, kemudian dilanjut setelah Romo Broto dilanjutkan Romo Marti itu memperbaiki lagi wajah ini. Dan pada saat itu memang sebenarnya yang dari awam yang mengelola di sini Bapak Vitus Sucito pada saat itu. Bapak Vitus Sucito yang dari awam untuk mengurusi Gua Maria ini. Dan pada saat itu memang saya sendiri sudah terlibat. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1999 memang saya sudah dilibatkan oleh Pak Vitus Sucito yang mereka menjadi ketua umum di sini. Saya dilibatkan ya pokoknya ikut mengelola gitu Pak ya untuk dari Gua Maria ini sendiri gitu ya. Kemudian kira-kira tahun berapa ya Pak Cito sendiri meninggal waktu itu tahun 2015-an mungkin itu atau 2014 ya, saya pasnya lupa. Baru setelah itu kepengurusan di sini Fakim, kemudian saya disuruh melanjutkan karya Pak Cito tadi bersama teman-teman, bukan hanya saya sendiri, tim pokoknya pada saat itu mengenai kepengurusan itu. Dan berakhir sampai sekarang Bapak masih ngurusin? Sebenarnya SK itu berakhir pada tahun 1918 tapi 2018 itu enggak terputus sampai baru reorganisasi tahun ini saja belum selesai, belum diputuskan. Ya sudah diputuskan tapi belum ada SK. Jadi masih dalam tahap persiapan untuk apa itu namanya? Pelantikan. Pelantikan. Setelah Romo Nunung ini diadakan itu tadi. Reorganisasi kepengurusan. Saya sendiri sampai sekarang masih terlibat dalam kepengurusan itu. Nah, kalau untuk kegiatannya sekarang, Pak, aktivitas di sini? Untuk kegiatan di sini sebenarnya yang rutin itu adalah novena setiap minggu pertama setiap bulan selama 9 bulan kalau dulu dimulai dari bulan September berakhir pada Mei. Tapi karena adanya situasi yang kurang ini COVID ini terputus ini novena ini. Berarti sebenarnya setiap September ya Pak, awal September itu sampai bulan Mei itu ada novena setiap minggu pertama di setiap bulan. Kecuali itu hari Jumat malam Sabtu itu setiap seminggu sekali, pokoknya Jumat malam Sabtu jam 19 itu misa di 19.30 misa di kapel di atas ya Pak ya. Kemudian pada saat misa novena itu memang melibatkan dari paroki di luar paroki Indanan, dari kelompok mungkin kelompok paduan suara dari paroki Solo Baru itu mesti datang. Itu ramai banget ya Pak ya kalau pas awal bulan gitu ya. Jogja, jadi setiap bulan mesti digilir Romo maupun petugas tur. Tapi mulai COVID ini memang terhenti kegiatan itu. Baru Romo Nunung ini merencanakan nanti setiap Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon itu akan diadakan misa, kemudian dengan menggunakan iringan musik tradisional. Gamelan Pak, pakai. Bukan. Bukan. Kendang. Selawatan. Kemudian dilanjutkan mau lek-lekan secara sederhana. Setiap malam Jumat Kliwon. Kecuali itu juga akan dimulai lagi novena 9 bulan setiap minggu pertama dalam setiap bulan selama 9 bulan. Rencananya seperti itu. Tapi sampai saat ini karena di gereja sendiri belum ada rekomendasi untuk melaksanakan Ekaristi, baru mulai besok minggu itu. Besok ini udah mulai dibuka ya Pak? Besok minggu itu sudah paroki Santo Ignatius Indanan mau mulai mengadakan Ekaristi. Itu saja di perlingkungan, jadi 4 lingkungan 1 kali Ekaristi. Nanti ada jadwalnya Pak ya? Jadwalnya. Sabtu sore sekali, Minggu pagi dengan
Minggu sore nanti jadi di gereja pusat nanti ada misa Sabtu dan Minggu itu selama 3 kali misa. Oh, oke. Ya, Kemudian mengenai mukjizat. Seru nih teman-teman, ada mukjizat di sini. Boleh Pak diceritain Pak? Ya banyak sekali mukjizat yang terjadi di sini. Itu malah kebanyakan bukan orang-orang Katolik malahan yang banyak mengalami mukjizat itu malah dari mungkin Muslim, kemudian dari di luar Katolik lah ya Pak? Iya, Pak, pokoknya dari luar Katolik itu. Apa Pak kira-kira yang mereka biasa pernah mereka ceritain? Antara lain dulu pernah dari Sukoharjo itu seorang haji berdoa di sini, kemudian Pak Joko Wiyadi itu mengingatkan, kalau doa di sini jangan menghadap sana, kamu harus. Dia nggak peduli, tapi nggak tahu ini secara kebetulan atau bagaimana. Setelah sampai di rumah itu dia nggak ada. Oh, meninggal? Oh gitu. Ya. Tapi nggak tahu itu secara kebetulan atau memang ada. Kemudian juga dari Batu itu ada pemuda yang sukanya itu minum, mabuk dan sebagainya. Pas kebetulan mau ke Praci, sampai di jalan masuk. Bawah, yang di bawah Pak. Dari jalan raya jalan masuk itu di sana ada sinar yang luar biasa yang menghentikan dia, terus menuntun dia ke sini. Oh, diarahin ke tempat sini. Ke sini. Nah, itu dia dikatakan pokoknya kamu harus rajin berdoa. Nah, padahal dia bukan Katolik. Iya. Terus datang ke sini dia menceritakan, saya ketemu dengan orang yang bercahaya tipenya seperti ini, saya nggak tahu, belum kenal itu siapa gitu. Diceritain sama teman-teman di sini. Saya dibimbing untuk diajak doa, untuk setiap kali diminta untuk datang ke sini. Itu antara lain itu. Kemudian sebenarnya banyak mukjizat yang terjadi di sini. Ada orang yang sakit yang lumpuh, yang lumpuh datang ke sini, kemudian cuci dengan air ini, puji Tuhan bisa sembuh. Saya sendiri juga pernah mengalami mukjizat itu. Apa tuh Pak? Boleh di-sharing sama kita Pak? Pada saat itu saya periksa ke dokter Yap di Jogja itu. Mata ya Pak ya? Dokter mata kanan saya itu katanya retinanya terlepas. Oke. Retina terlepas kan? Yang kanannya retinanya terlepas. Itu hari Sabtu, kemudian divonis, Pak, besok Senin harus operasi. Ini retinanya terlepas. Saya bingung. Hari Minggunya saya sowan sini, pokoknya mohon kesembuhan lewat Bunda. Nah, akhirnya setelah saya hari Senin siap untuk dioperasi, oleh dokter divonis nggak usah operasi Pak, ini. Itu berarti nggak selang berapa lama dong Pak? Cuman hari Sabtu periksa. Saya Minggu sowan sini, Seninnya saya sudah persiapan untuk operasi, ternyata divonis oleh dokter nggak usah operasi. Nggak sampai seminggu ya teman-teman? Iya. Itu saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Yang saya alami itu. Banyak Pak ya, berarti banyak mukjizat di sini. Matur dengan Romo pada saat itu, Romo Arko Sudiono. Romo, saya besok harus operasi, mohon doanya. Romo menyarankan, ya doa minta pada ibu di Gua Maria sana. Ternyata puji Tuhan saya. Saya juga jadi deg-degan. Itu yang pernah saya alami. Saya pribadi, secara pribadi. Ya, puji Tuhan ya Pak ya. Nah Pak, kalau tadi kan diceritakan Pak Petrus Suherman itu bersama teman-teman udah 9 orang. Dari tahun 57 ya Pak ya? 59. Nah, sampai sekarang ada nggak sih Pak masih beliau-beliau itu yang masih? Pak Petrus Suherman sudah meninggal. Toh aku sejarah yang sampai sekarang masih itu Pak Mio Sumaryono itu terlibat juga. Mio Sumaryono itu ngampuan, kemudian Pak YBC Swodarsono itu sampai sekarang juga masih. Kemudian ada Mbak Sajem itu juga masih hidup.
Ibu Sayem yang Watu Ireng itu juga masih hidup. Ya, Nah, gitu itu masih pelaku sejarah itu ya yang, Pak ya. yang dulu terlibat dalam Awal mula tempat ini ditemukan ya Pak penyisiran ya. pada saat itu. Oke. Nah, teman-teman banyak sekali cerita seru di sini yang kita bisa share ya. Kalau boleh Pak, mungkin Bapak punya pesan buat teman-teman di luar sana yang Ya. pengen tahu sejarahnya ataupun pengen ngerasain mukjizat dari tempat ini, boleh disampaikan? Bagi saudara-saudara kita yang memang menginginkan untuk berziarah di sini, yang penting kita bisa mendekatkan pada junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus atau Tuhan sendiri lewat Bunda Maria. Jadi kita di sini sebagai perantara saja. Jadi kita tetap berfokus pada Yesus sebagai juru selamat kita, sedangkan Bunda Maria ada sebagai perantara kepada sebagai permohonan. Mungkin bisa kita bersyukur lewat karya dengan perantaraan Bunda Maria itu. Jadi yang pokok kita bisa lebih mendekatkan hati kepada Tuhan. Jangan dianggap ini mistis dan lain sebagainya. Jadi jangan dianggap mistis ya. Pokoknya yang penting kita mau berjumpa dengan Yesus lewat Bunda Maria. Itu jangan sampai dipleset nih, wah saya memuja pada Bunda Maria di gua, jangan seperti itu. Hanya sebagai perantara kita kepada tempat Tuhan Yesus melalui bundanya ya Pak ya. Iya, itu. Nah teman-teman, seru sekali pembicaraan kita hari ini ya dengan Pak Ngatno tentang sejarahnya Sendang Ratu Kenyo ya Pak ya. Kalau Sendang Ratu Kenyo. Ya, bahasa kita ini Sendang Ratu Kenyo ya. Buat teman-teman yang pengen datang ke sini, lokasinya di mana Pak? Boleh disampaikan? Iya, lokasi Gua Maria Sendang Ratu Kenyo ini jadi masuk paroki Santo Ignatius Danan, berada di Desa Patarjo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Iya. Ya. Kalau dari Solo berapa lama Pak? Kalau dari Solo 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. Dari Jogja sama 2 jam perjalanan. Karena jaraknya kalau dari Gua Maria ini ke Jogja sama ke Solo itu kilometernya sama. Oh, kilometernya sama. Iya. Oke, jadi teman-teman Sendang Ratu Kenyo ini ada di Giriwoyo, Wonogiri ya Pak ya. Oke. Seru sekali Pak Ngatno, terima kasih untuk waktunya perbincangan kita. Semoga banyak juga dari video ini teman-teman di luar sana yang merasa rindu untuk ketemu sama Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Ratu Kenyo yang ada di sini. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ngatno, sehat-sehat selalu dan semoga tempat ini juga semakin bertambah ceritanya tentang mukjizat ataupun juga berkat yang didapat sama peziarah yang datang di sini ya Pak ya. Bukan hanya kita sebagai umat Katolik, tapi juga untuk semua orang, semua yang mungkin sama Bunda ataupun siapapun dengan perantaraan siapapun untuk dapat merasakan mukjizat dan karya nyata dalam hidupnya. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau memang ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman kamu. YouTube channel kita di Jejak Doa, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Nah teman-teman Jejak Doa, kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan pengunjung atau peziarah di Sendang Ratu Kenyo sendiri. Jadi kita mau tahu nih pengalaman ataupun penilaian dari beliau tentang tempat doa ini. Gimana Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, berkah dalam, sehat selalu. Ya, amin. Kak, gimana tentang penilaian Bapak terhadap Gua Maria Sendang Ratu Kenyo? Sangat spesial. Spesial ya Pak ya. Kalau dari suasananya gimana? Kalau pas kayak gini, ya mungkin karena pengaruh COVID nih ya, jadi agak sepi. Kalau dari pribadi saya, kalau saya mencari tempat yang sepi. Tapi kalau angan-angan saya tetap ingin setiap hari Jumat, apalagi bulan Oktober ini ya. Oh iya, betul. Ini biasanya kan bulan Maria atau bulan Rosario sama sebelum, nah itu pasti banyak pengunjung. Kebetulan saya pas kesini pas sepi ya itu saya ingin doa dengan sepenuh hati. Oke, berarti nyaman ya Pak tempatnya di sini?
sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan loh ya di sini. Nah, berarti ini di bulan Oktober terakhir dong Bapak, karena Jumat terakhir nih. Sampai tahun. Tapi ya puji Tuhan, selama ini saya dengan keluarga kecil saya, dengan istri dan 1 anak, berusaha setiap hari untuk berdoa rosario di saat bulan Oktober dan bulan Mei. Oke. Sip. Jadi rekomendasi untuk datang ke sini Pak ya. Amin. Semoga tambah rame. Oke, jadi teman-teman buat yang pengen ngerasain juga suasana doa di Sunan Ratu Kenyo, tempatnya ada di Wonogiri ya, 2 jam dari Solo. Oke, terima kasih. Berkata. Kadang